Virus corona atau dikenal dengan COVID-19 ini mengakibatkan kurikulum di Indonesia menjadi terhambat. Para pelajar di Indonesia mengalami kesulitan tentunya pada keadaan saat ini yang membuat para siswa belajar di rumah masing-masing. Hal ini juga membuat guru yang seharusnya bertatap muka dengan siswa-siswinya menjadi tak memungkinkan dan beralih menggunakan media penunjang jarak jauh seperti handphone maupun laptop. Pemerintah membuat suatu kebijakan kurikulum darurat untuk pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Di mana siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran 2020 sampai 2021. Dari pernyataan tersebut, tim Madya Padma melakukan polling terhadap 100 remaja Denpasar mengenai kebijakan kurikulum darurat. Hasil polling menunjukkan 52% remaja sudah mengetahui adanya kebijakan kurikulum darurat ini. Saya mengetahui informasi kebijakan kurikulum darurat dari salah satu sosial media saya yakni Instagram. Di sana, saya tidak sengaja melihat artikel yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan Nadiem Karim membuat suatu kebijakan kurikulum, yaitu kurikulum darurat. Sejauh ini, kurikulum darurat menuai berbagai tanggapan positif dari para siswa. Sebanyak 41% responden mengaku setuju dengan kebijakan kurikulum darurat ini. Tetapi ada 44% responden lainnya juga merasa ragu-ragu. Nah, alasan saya ragu terhadap kebijakan kurikulum darurat ini adalah karena setiap sekolah di Indonesia memiliki sistem pembelajaran yang berbeda-beda. Dan mereka menggunakan kurikulum saat ini sebagai acuan dari sekolah mereka. Nah, walaupun kurikulum darurat ini bisa saja disebutkan sebagai penyederhanaan kompetensi ataupun tidak akan memberatkan siswa, namun jika kurikulum ini diterapkan di beberapa sekolah saja, maka hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi sekolah yang tidak dapat menerapkan kurikulum ini. Ketika ditanya bagaimana kiranya keefektifan kurikulum ini berjalan, hasil polling menunjukkan bahwa 34% responden berpendapat bahwa kurikulum ini akan berjalan dengan efektif. Namun, nyatanya masih ada 21% yang menyatakan bahwa kurikulum ini tidak efektif. Meskipun demikian, sebagai penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kurikulum darurat ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal perubahan pendidikan di masa depan. 46% responden mengaku setuju dengan pernyataan tersebut. Karena menurut saya konsep kurikulum darurat ini merupakan cara yang sangat efisien, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, dikarenakan lebih memudahkan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Semoga kebijakan ini dapat membawa Indonesia, terutama di dalam bidang pendidikannya, menuju Indonesia yang lebih maju lagi dalam membentuk generasi-generasi penerus bangsa. Anandari Nirmala melaporkan untuk Madya Padma TV.